lagi sama gua Firman Ugamas, tentu saja di channel kesayangan lu semua. Kali ini gua lagi agak sedikit apa ya, dibilang sedikit punya keresahan. Dulu itu gua ngeliat kolibri itu kayaknya biasa aja, tapi entah kenapa di pertengahan tahun ini kayaknya kolibri itu meningkat banget gitu. Maksudnya dari penghobisnya juga banyak sekarang, terus dari burung ternyata kolibri itu macem-macem, gue juga baru tahu bentuknya. Nah, saking keponya gue, akhirnya gue ngedatengin salah satu temen lah, teman baru bisa dibilang, yaitu Wok. Kenalin diri lu, Wok. Gua Ipul. Gua penghobi dari segala jenis burung. Oh, Doi Ipul, biasa dipanggil Bewok. Dia penghobis dari macam-macam burung, khususnya kolibri. Ya, kolibri. Lebih dominannya ke kolibri sama lovebird lah. Kolibri sama lovebird. Nah, kalau lovebird burung klasik lah ya, tapi kalau kolibri ini Wok nih yang gua penasaran, soalnya dulu tuh kayaknya kolibri ya bisa dianggap dipandang sebelah mata lah ya. Betul. Tapi sekarang itu kolibri kayaknya kayak primadona gitu. Ya. Udah mulai naik dan hobisnya juga banyak. Kalian bisa lihat di sini banyak tuh kolibri itu. Banyak. Nah, oke guys, berhubung ini di pinggir jalan, gua nggak mungkin ngobrol-ngobrol sama Bewok tentang kolibri itu di pinggir jalan karena suaranya itu ganggu banget. Gimana kalau kita ke dalam, Wok? Boleh, ayo. Ayo kita ke dalam ya, guys. Nah, guys, di sini banyak nih macam-macam kolibri. Di situ juga lo bisa lihat ada lovebird. Nah, ini padlu nih. Padlu dulu ini lovebird lumayan mahal. Dulu ini gua tahu nih kisaran harganya sekitar 3 sampai 4 juta ya, oke, kalau nggak salah ya, oke. Kalau sekarang berapa loh? Jatuh harganya sekarang sekitar 500-an. Udah gopean ya. Jauh banget jauh. Padahal 3 tahun yang lalu gua sempat nge-breed ginian nih, Wok. Dari biola Karena gampang, intinya gampang di-breed, makanya bukan kalau menurut gua bukan gampang di-breed, Wok. Kebanyakan dilelang. Jadi nggak jual murah. Ya, Jual. betul. Oke, sekarang kita ngomongin masalah kolibri sama Bewok. Bewok. Ambil yang lain. Nah guys, ini ada beberapa contoh kolibri jagoannya Bewok juga. Jagoan Bewok alias Ipul. Nah, kita tanya-tanya aja. Soalnya gue juga buta masalah kolibri, dan ini pengalaman baru nih buat gue nih. Oke, Wok. Ini kita geser dulu ya. Ini satu-satu, Wok, kita bahas, Wok. Nah, untuk ini, Wok, ini kolibri jenis Satu jenis semua ini satu jenis. Hitungannya dia sudah metalik. Dia sudah berumur lah bisa dibilang. Tapi ini yang dibilang dada coklat. Oh, dada coklat. Dada coklat. Nah, setahu gua kan gini, Wok, kolibri kan ada kolibri kelapa, ada kolibri. Ya. Nah, ini maksudnya kolibri. Ini kolibri ninja. Ninja ya. Kolibri ninja. Jadi sebutnya konin singkatannya. Dia ninja 250 cc apa 600? Wah, itu motor. Ini motor. Oh, ini jenis ninja. Ya, Nah, jenis ninja. yang paling banyak digemari itu kolibri jenis ninja kah atau Lebih dominan sih untuk dilombakan yang sekarang ini banyak kan kolibri ninja. Oh, sekarang ada lombanya. Lombanya banyak. Ini yang gue mau tanya, Wok. Ini unik menurut gue unik ya. Karena kolibri itu kan burung kecil. Ya. Suaranya pun kecil otomatis kan. Nah, dia punya volume gede sebenarnya. Dibandingkan burung yang lain, Ya. ya kan? Dibandingkan burung yang lain dia termasuk volume kecil. Ya. Nah, cara juri menilai itu gimana, Wok? Dengan misalkan dikatakan 30 burung. Biasanya dia dominannya karena dari volume yang besar. Volume besar itu pasti kedengaran sama juri. Oh, gitu. Dari penampilan bulu, dari dia nagen ya, maksudnya dia diam. Nagen itu apa? Oh, diam. Diam di satu titik dia berdirinya.
dia ngeluarin banyak suara kicau burung lain. Dia juga bisa dimasukin kayak masuk suara burung LB apa bisa juga ya? Bisa. Oh, berarti dia masuk burung pintar juga ya? Ya termasuk lebih cepat kalau dia lebih masuknya lebih cepat Dibandingkan burung yang lain? dari burung yang lain. Oke, kita singkirin. Ini semua ninja nih Wok kayaknya Wok. Ninja, tapi ini yang satu ini dada merah, dibilangnya damer. Oh, damer, ninja damer. Berarti Dada merah sama dada coklat. ninja itu ada berapa jenis Wok? Dihitung dengan warna dadanya. Kalau dibilang ninja, kolibri ninja itu cuma dua, dada merah sama dada coklat. Kalau yang dada kuning? Yang dada kuning itu kalau nggak salah itu sogon. Sogon. Ya, Beda. beda dia lebih besar gitu. Nah, terus kalau mutasinya ada mutasi yang dia memang mutasi beruntung. juga? Ya, ini termasuk blorok. Oh. Cuma ini karena lagi mabung, jadi nggak terlalu terlihat ya. Oh gitu. Oh jadi kalau ketika kolibri mutasi itu tergantung amal ibadahnya Wok ya? Ya, tergantung. Itu keberuntungan, jatuhnya keberuntungan. Ada Karena juga yang mutasi jadi kayak begini, blorok Jadi, yang dulu nggak nyangka juga. untuk harganya pun agak cukup lumayan untuk blorok, walaupun belum ada isian. Tapi kalau misalkan dia komplit isiannya, dia akan lebih mahal lagi. Nah, Wok, semenjak kapan kolibri ini masuk ke gantangan? Sudah lama. Cuma Sudah lama itu dari tahun berapa? ya kalau bisa dibilang sudah ada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ya hitungannya. Cuma masih banyak juri yang belum begitu paham dengan pakem kolibri. Jadi ada gantangan atau tempat lomba itu tidak mengadakan untuk kolibri. Gua ralat ya, mungkin bukan juri, mungkin si yang pengada event. Ya, bisa Pengada jadi. event dia ambil cepatnya aja, misalnya lagiin LB atau murai atau kacar, ya mungkin yang diadain itu karena masanya banyak gitu, Iya. dan pasti gantangan itu penuh. Dan kalau misal pada 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu lu ada gantangan kolibri, mungkin menurut gua itu pesertanya agak kurang loh. Ya, Bisa masuk kayak gitu kan? bisa. Bisa masuk kayak gitu. Nah, sejak kapan lu jatuh cinta sama kolibri ini? Tahu gue ini kan dia burung isian. Ya, kalau bisa dibilang umurnya ini udah 2 tahun. Ini udah lukip 2 tahun. 2 tahun. Gokil. 2 tahun. Gokil. Ya, kalau dia sudah 4 tahun. Ini 4 tahun. Ya. 4 tahun guys. Dikit bewok. Nah, Wok, untuk harga kolibri dari bahan berapa sampai jadi kayak gini, ngoceh-ngoceh kayak gini berapa sih Wok? Kalau untuk pasaran bahan biasanya orang sebutnya hijauan ya. Hijauan, Bahan itu hijauan yang bisa dibilang mutasi ke metalik atau dia disebut trotolan, itu tahapannya 4 sampai 5 bulan. Itu dari hijauan sampai ke trotol. Nanti dari trotol ke metalik, jatuhnya kan metalik nih, semua udah berubah jadi metalik, jatuhnya tua. Itu sekitar setahun. Sekitar setahun. Terus kalau misalkan bicara isi atau volume itu tergantung dari perawatan. Nah, perawatan itu terbagi-bagi ya, dalam artian ada yang memang dia menggunakan pakan doping, ada pakan juga, jahat lah ya. Ya, pakan jahat. Cuma kalau saya sendiri, saya nggak pernah pakai pakan tinggi lah, dalam artian kita natural, alami. Jadi biar burung itu terus nyaman gitu loh. Dia ketika burung nyaman, dia akan ngasih performa terbaik juga ke Betul. lu sebagai owner. Kalau menurut itu, gua kan juga basicnya dari pencinta hewan. Ya, yang gua alami juga gitu loh. Ada orang bilang pakai ini, dan gua nggak pernah dengerin. Kenapa? Karena basicnya kalau burung itu sendiri nyaman sama kita dan dia sudah enak lah sama kita, soalnya itu udah nyatu. Nah, burung ini akan ngasih
yang lebih dari apa yang kita harapin biasanya gitu. Betul. Nggak dibunuh doang ke semua hewan. Ya. Nah, yang belum lu jawab tadi pertanyaan gua, untuk range harga dari hijauan yang tadi lu bilang sampai mutasi kayak begini ini berapa nih? Kalau bicara dari hijauan itu murah ya, relatif orang biasanya jual di kios-kios itu 75 sampai 120 untuk hijauan. 75 sampai 120 guys untuk hijauan doang. Nah, kalau ketika sudah mutasi begini ya, Maksudnya kalau di throttle beda lagi harganya. ya, kita belum bahas ini ya. Ya. Kita belum bahas ini ya. Kita bahas yang mutasi biasa. Mutasi biasa sudah bicaranya sudah metalik. Kalau yang masih bahan itu kisaran 150. 150. Ya, untuk bahan ya, dalam artian bahan itu belum punya banyak isian. Tapi kalau yang sudah banyak isian, metalik itu tergantung dari penghobi. Bicaranya sudah levelnya sudah di atas 1 juta sampai sekian puluh juta pun masih bisa. Oh, mahal juga ya kalau Ya. itu ya, Bro. Ya. Dulu itu ketika gue masih main burung kicau ya, kalau itu ya, mau bentuknya kayak apapun, tidak mutasi kayak apapun, harganya itu paling mahal 200.000. Ya, itu untuk yang standar. Itu untuk standar. Harga untuk standar itu rata-rata orang jual di 200 sampai 500 lah. Untuk yang standar rumahan ya. Beda kalau untuk yang bicaranya sudah masuk di gantangan. Oh, kalau di gantangan ya jelas beda. Maksud gua Apalagi kalau sudah punya sertifikat, piagam, ya otomatis mereka sudah paham dengan harga yang tinggi. Tergantung. Dengan adanya sertifikat dan piagam itu berarti sudah kelihatan kualitas si burung ini. Ya. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas harga dari yang mutasi biasa. Ya. Nah, untuk mutasi yang kayak begini nih, Wak. Jatuhnya ini blorok ya. Iya. Blorok mutasi yang memang entah dari kekurangan vitamin atau memang sudah dari alamnya, kita nggak paham. Biasanya dia bawa DNA itu nantinya untuk keturunan selanjutnya. Sudah pernah dibuktikan? Ya, sudah ada yang beternak. Oh, sudah ada betul. Nah, gelang-gelang ini, Wok, memang ini hasil breedingan atau memang lu dapat atau pengepul lu dapat dari alam baby terus digelangin atau seperti apa? Atau Kalau untuk pemasangan gelang itu biasanya dari umur yang dibilang babynya itu kan hijauan. dia enggak, maksud gua dia dapat dari penangkaran burung. Ya, rata-rata gini, kalau dari penangkaran sudah jelas dia punya nama gitu loh, Iya. ya kan? Tapi ada pula yang orang lebih baik kita ngambil dari kios, kita kasih gelang karena memang itu untuk dirawat sama kita sampai jadi. Sampai jadi. Itu penanda aja gitu. Gelang untuk di kolibri itu sebenarnya penanda. Oh, penanda. Iya. Oke. Nah, Wok, untuk settingan kolibri sendiri itu dan perawatannya itu kayak gimana sih, Wok? Kalau Yang bagus. settingan, sebenarnya settingan saya normal ya. Kalau bisa dibilang karena kolibri itu ada pada saat dia nyaman, dia bermain. Oh, dia akan Kicau main. terus gitu. Dari pagi sampai sore. Itu kalau sudah lepas dari betinanya. Jadi kalau setiap kolibri ini punya pasangan. Oh, gitu. Harus Punya pasangan. harus punya pasangan karena kalau untuk bicara main gantangan, dia untuk meredam birahinya itu dikasih betina. Oke. Nah, kalau mau lomba otomatis kita cabut betinanya, itu disebutnya kan main untulan. Berarti nggak jauh beda sama pleci ya? Pleci sama Pleci kan juga gitu lovebird kan? sama semua. Kalau Jadi kalau lovebird kan untul-untulan itu kan baru ya, maksud gua. ya, tadinya fighter. Tadinya fighter, main fighter, ketika fighter gak jalan dicoba diuntul dan jalan lagi. Gitu. Betul. Dan kalau kolibri itu basicnya memang harus diuntul. Diuntul karena biar dia meredam emosi dia galak, terus emosi dia birahi gitu kan. Birahi pun yang bisa dibilang dia bisa galak. Oh, sama aja kayak kita cowok lah ya. Ya, Kalau kita nggak diuntul, galak banget. kehilangan perempuannya gitu loh. Nah, kalau untuk perawatannya, Wok, perawatan sendiri kolibri itu termasuk burung yang susah dirawatkah atau gampang untuk perawatan? Simple, sangat simple. Ya, Gimana bisa ceritanya, dibilang, Wok?
kalau pagi embun, Ah, jemur pun nggak lebih dari 10 menit ya, kalau bisa dibilang standar lah mereka untuk, karena ini burung yang sering mandi. oh, Burung sering mandi, jadi mengkondisikan badannya itu senyaman mungkin dia yang tahu. oh gitu. Jadi makanya kita di sini kan pakai air yang ini bak mandinya, Ah. ini minumnya, ini makannya. Oh gitu. Jadi kalau dibilang suplemennya apa nih kalau untuk lomba, itu kita biasanya ada merek ya, dalam artian orang bilang Nggak apa-apa, lu rasanya, sebutin aja, lu sebutin. rujak nestar. Rujak Nestar. Rujak Rujak Nestar masuk lain kali lah ya. Nah, jadi itu rata-rata dipakai untuk pas sebelum naik gantangan, Sebelum naik gantangan. ditambah kroto. Nambah kroto. Ada juga yang memang ada yang doyan, ada yang enggak sama kroto. Nah untuk perawatan hariannya, Wok, untuk perawatan hariannya. Hariannya simpel, dia cuma ya Pak, dia bilang embun, Ah. jemur, kasih makan, ya sudah. Oh. Simpel gitu Gitu aja. Dia memang nggak perlu dipegang, nggak perlu dipindahin tempat Berarti lain. dengan perawatan simpel itu balik lagi ke si burungnya ini sendiri ya. Ya. Dia nyaman atau tidaknya begitu ya. Kalau dia vitaminnya banyak, sebenarnya sih yang saya dari teman-teman ya, maksudnya kalau dia asupan gizinya bagus, ya. itu dada merah jadinya. Oh, Tapi kalau misalkan yang dibilang dari coklat ini bisa mutasi ke merah. bisa. Jadi tergantung dari kita pemberian nutrisi aja. Cuma kalau saya lebih senangnya natural ya, dalam artian dia kurang gizi atau enggaknya kita kan nggak paham. Yang pasti dia mutasi ya sesuai dengan warna yang dia keluarkan, ya seperti ini. Keberuntungan saya dapatnya blorok Dapatnya blorok. gitu loh. Berarti Dengan- amal ibadah lu juga, Ya lumayan. padahal nggak bagus juga amal ibadah lu, Wok, ya. Bisa dibilang begitu. Cuman hoki lu aja gede kayaknya. Bisa. Oke guys, jadi gitu. Ini burung yang lagi in sekarang, dan gue juga heran ya, kenapa gitu? Kenapa maksud gue si kolibri ini yang dulu setahu gue cuma jadi masteran, sekarang dia mulai sedikit demi sedikit tuh naik kasta lah ibaratnya, Ya, ya. betul. Naik kasta jadi burung utama, dan mungkin LB dan yang lain-lain cuma jadi buat masakan mereka kayaknya, Wok, ya. Nah, Bang Ipul ini atau Bewok ini selain dia kolibri, dia ada beberapa piaraan yang menurut gue cukup unik. Boleh kita lihat, lu punya anak? boleh. Nah, Jelek nih tempatnya, jelek. nggak apa-apa. Nah ini guys, ini cana dan ini cana. Nah, Wok, untuk harusnya ya ini ya, setahu gua kalau jantan dia marking blue-nya itu Ya, keluar. lebih padat dan lebih terang. Betul. Tapi sayang ini betina ya. Sayang ini betina sama pulkra juga. Oh, Karena gitu. Karena kalau dia kan bisa dibilang apa ya? Penguasa jatuhnya. Iya, Dia nggak bisa dicampur Dia dengan lain predator. jenis. Dia predator dan dia juga teritorial. Teritorial, betul. Tapi kalau untuk musim kawinnya itu ada musimnya kan? Enggak. Apa suka-suka lu aja gitu tuh Kalau kawinnya? dari ikan itu biasanya kita lihat dari umur ya. Umur kalau memang dia sudah cocok jadi induk, Hah? itu sudah sangat simpel ya. Kalau untuk ikan cana begini, kita cuma campur aja dia berdua, kawin, ya bakal telur dan langsung anak. Oh, langsung anak. Nah kalau ini jenis apa nih, Wok? Itu maru, Oh ini madu. ya cana maru. Nah spesialnya dari si cana madu ini apa nih, Wok? Dia hitam kuning itu lebih menonjol ya. Cuma ini karena Ini seperti cana pada umumnya lah ya. ya, Beda dengan toman. Kalau toman kan bisa gede ya banget. kalau toman besar banget. Tapi ada niatan untuk keep toman? Kayaknya nggak dulu, Enggak. Kayak yang sadis tuh. kegedean. Nah kalau ini kalau cana yang ini tipe cana gue tahu nih, Wok, ini tipe cana draft itu kalau di ular itu ada, Ya, terus kalau di
kambing mamalia pun ada. Dove itu tipikal hewan yang tidak bisa besar. Ya. Dan batas besarnya hanya segitu-gitu aja. Nggak bisa kalian lihat nih. Nah ini tipe China Dove nih. Ini tipe China Dove dari Vietnam loh. Vietnam. Nah nggak dulu sih, berapa bulan yang lalu gue pernah mau dikasih China albino, tapi gue tolak karena menurut gue satu gue nggak ada tempat, kedua gue memang suka ikan, hanya melihat tapi tidak mau untuk memelihara. Gue nggak mau, karena menurut gue kalau aquarium seperti itu emang mainan gue dari dulu. Tapi kalau untuk kayak gini-ginian ya gue hanya suka melihat aja. Oke Wok, untuk penutupan nih terakhir buat teman-teman yang hobi konin atau kolibri, pesan-pesan lo apa sih Wok? Kalau saya sih pesen ya dalam artian nih, untuk kolibri memang belum banyak untuk penangkaran atau peternakan. Kalau bisa kita buat dari rumahan atau hitungannya pribadi ya, itu kalau bisa kita bantu untuk melestarikannya Si kolibri ini. betul, karena kalau bicara di alam memang masih banyak, tapi secara tidak langsung karena sudah banyaknya penghobi, mungkin pemburuan pun makin banyak Makin ya. banyak itu udah otomatis. Itu sama dengan yang gue alami waktu ketika gue main ular. Ketika jujur Wok, komunitas exotic animal di Bekasi pertama kali itu gue dan teman-teman gue. Nah, gue itu berusaha untuk naikin pamor ular dan mengedukasi ular. Nah, salahnya gue dan teman-teman gue itu tidak memikirkan sampai ke situ. Ketika ini naik, apa yang terjadi gitu. Nah, ketika si ular-ular ini naik, ternyata perburuan di alamnya makin gila dan makin gila gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk stop. Nah, selain untuk pecinta-pecinta konin atau kolibri, tadi pesan dari Bewok itu lu coba breeding di rumahan karena cukup gampang ya Wok ya. Sebenarnya simple. Dia ya hampir sama lah kalau dibilang kandang murai. Untuk ternak murai ya, maksudnya 1x2x2. Jadi hitungan ukuran kandang. Berarti itu dia bisa koloni. Berarti dia sama kayak lovebird. kenari. Lovebird. Jatuhnya persis kayak lovebird karena dia breedingnya koloni. Koloninya seperti lovebird tapi tipe kandangnya kayak kenari, di mana aja dia bisa. Jadi kayak gitu kan. Biasanya pakai ini ya serabut nanas dibilangnya. Tadi kan lu bilang untuk para pecinta konin atau kolibri ini coba kalian breeding, jangan kalian manfaatin yang ada di alam aja gitu ya Wok. Betul. Ya, boleh gue tambahin satu nggak Wok? Boleh. Nah, buat para IO dan event-event gantangan, tolong diperbanyak lagi untuk kolibri. Jadi kelas kolibri itu dibanyakin gitu. Jadi penggiatnya pun makin banyak. Dan ketika ini Wok, semua kan ada plus minusnya. Ya. Ketika ini naik, lu nggak takut harganya akan hancur? Seperti ya yang udahlah, lovebird. Kalau saya pribadi bicaranya hobi ya. Kalau hobi kita kalau sudah bisa breeding, kita nggak pernah takut. Karena bicaranya kualitas. Kalau sudah bicaranya yang kita ajukan itu adalah kualitas yang kita punya itu seperti apa. Kalau yang dibilang orang makin banyak, makin penggemarnya makin, kita nggak takut, justru malah makin banyak saudara. Jadi kalau untuk harga nggak ada masalah. Untuk jatuhnya harga atau apa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Soalnya kan dulu waktu zamannya LB ada beberapa breeder yang bentuk protes itu ngelepasin lovebird ke alam segala macam. Sebenarnya kalau menurut gue boleh protes gitu, tapi jangan lu lepasin lovebird ke alam. Karena apa? Lovebird ini bukan burung asli Indonesia. Betul. Itu yang gue sayangin. Karena apa? Lovebird bukan burung asli Indonesia. Lu lepas di sini, jadi alien dia di sini. Gue takutnya dia jadi merusak endemik burung yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kalian mau protes,
ya kalian kasih aja ke orang gitu, jangan dilepas gitu. Kalau kalian mau lepas ya lepas burung AC Indonesia kayak gitu aja. Ada lagi Wok yang mau lu sampein Wok? Sudah. Cukup udah. Oke guys, segitu aja. Gua ngegerebek ini bisa dibilang apa nih Wok? Farm atau apa atau apa? Kalau bisa dibilang ini tempatnya penghobi, tempat Oh. penghobinya kopi. Jadi buat kalian yang hobi-hobi konin atau kolibri atau burung Mampir lain, ke sini. silakan mampir ke sini. Bewok juga nggak keberatan Wok ya? Welcome. Kita untuk penghobi semua welcome. Welcome, dan kalian mau sharing apa segala macam silakan datang. Dan ini adanya di mana nih Wok nih? Ini adanya di Adanya mana? kita di Jati Asih ya. Di Jati Asih. Jati Asih, Jalan Swastantra, Hah? depan Gang Malidar. Oh, depan Gang Malidat. Pokoknya kalau kalian nggak tahu patokannya Kikusumo aja tuh. Ya, Nah, betul. Kikusumo patokannya, dan kalian tanya nama tempatnya apa? Wok? Kalau di sini apa ya disebutnya kios konin katanya. Oh, jadi pokoknya di sekitaran Jalan Jati Asih ini, Jalan Swatantra ya Wok kan? Ya, Swastantra 5. Swatantra 5, kalian tinggal tanya aja markas konin di mana dan bisa langsung ketemu anaknya Bewok. Oke Wok, thank you buat infonya. Siap, Mudah-mudahan bermanfaat buat penonton gua, dan mudah-mudahan konin ini banyak eventnya, banyak digantangannya, dan banyak juga yang nge-breeder. Oke Wok, thank you. Oke, siap. Dan buat kalian jangan lupa sub and comment dan share. Jangan lupa, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak penting. Buat yang penting-penting aja sih. Gua Firman Ugama dan Ipul Bewok. Ipul Bewok izin pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Yo.